Halo Sobat Biologi, pernahkah kalian berpikir dari mana asal semua makhluk hidup di bumi? Mengapa ada begitu banyak spesies yang berbeda, dari mikroba kecil hingga yang besar? Pertanyaan ini telah lama menjadi teka-teki besar bagi manusia. Salah satu jawaban yang paling berpengaruh datang dari sebuah paham yang disebut dengan evolusionis. Evolusionis adalah sebuah paham atau aliran pemikiran yang meyakini bahwa makhluk hidup tidak muncul secara tiba-tiba dalam bentuk yang tetap, melainkan mengalami perubahan sedikit demi sedikit dalam jangka waktu yang sangat panjang. Artinya, makhluk hidup yang kita kenal sekarang seperti manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan hasil dari proses panjang yang disebut evolusi. Paham evolusionis lahir melalui teori Charles Robert Darwin pada tahun 1809 sampai dengan 1882 yang memperkenalkan teori evolusi melalui seleksi alam. Menurut Darwin, makhluk hidup tidak muncul begitu saja dalam bentuk yang sama dari dulu hingga sekarang, tetapi mereka mengalami perubahan secara bertahap selama jutaan tahun. Darwin menjelaskan bahwa dalam setiap spesies selalu ada variasi. Misalnya, ada burung yang paruhnya panjang, ada yang pendek, ada kura-kura yang tempurnya datar, ada pula yang melengkung. Variasi inilah yang menjadi kunci bagi proses evolusi. Namun, tidak semua makhluk hidup bisa bertahan. Sumber daya alam terbatas, sementara jumlah makhluk hidup terus bertambah. Akibatnya, terjadi persaingan untuk bertahan hidup. Dalam persaingan ini, hanya individu yang memiliki ciri-ciri paling sesuai dengan lingkungannya yang dapat bertahan hidup lebih lama, berkembang biak, dan mewariskan sifat-sifat tersebut kepada keturunannya. Proses inilah yang disebut seleksi alam. Darwin membuktikan gagasannya dengan meneliti burung finch di Kepulauan Galapagos. Ia menemukan bahwa bentuk paruh burung berbeda-beda tergantung pada sumber makanan yang ada di pulau tersebut. Ada yang berparuh tebal untuk memecah biji keras, ada yang berparuh runcing untuk menangkap serangga, dan ada pula yang panjang untuk menghisap nektar. Perbedaan itu menunjukkan bahwa lingkungan berperan besar dalam menentukan ciri-ciri spesies. Seiring waktu, perubahan kecil yang diwariskan dari generasi ke generasi dapat menumpuk, hingga akhirnya terbentuklah spesies baru. Inilah yang menjelaskan mengapa makhluk hidup di bumi sangat beragam. Paham evolusionis berangkat dari beberapa prinsip dasar. Pertama, semua makhluk hidup diyakini memiliki nenek moyang yang sama. Kedua, dalam setiap populasi selalu ada variasi genetik yang menjadi bahan baku terjadinya evolusi. Ketiga, melalui proses seleksi alam, sifat-sifat yang menguntungkan akan lebih mungkin diwariskan ke generasi berikutnya. Keempat, akumulasi perubahan kecil yang berlangsung sangat lama dapat melahirkan spesies baru. Paham evolusionis tidak hanya sebuah teori, tetapi didukung oleh berbagai bukti ilmiah yang kuat. Bukti-bukti ini datang dari fosil anatomi, embriologi, biografi, hingga genetika modern. Dari fosil, kita menemukan bentuk-bentuk peralihan yang menunjukkan adanya hubungan antara spesies. Contohnya adalah fosil Archaeopteryx yang memperlihatkan ciri-ciri reptil sekaligus burung. Fosil seperti ini menjadi bukti nyata bahwa spesies yang kita lihat sekarang merupakan hasil perubahan dari masa lampau. Dari anatomi, kita menemukan organ homolog, yaitu organ dengan struktur dasar yang sama tetapi fungsinya berbeda. Misalnya, tangan manusia, sayap kelelawar, dan sirip paus. Semuanya memiliki pola tulang serupa. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki nenek moyang yang sama, tetapi beradaptasi dengan kebutuhan yang berbeda. Embriologi juga memberikan bukti penting. Embrio hewan vertebrata seperti ikan, burung, dan manusia terlihat mirip pada tahap awal perkembangannya. Kesamaan ini menunjukkan bahwa mereka berbagi garis keturunan evolusioner yang sama. Dan kini, ilmu genetika molekuler semakin memperkuat paham evolusionis. DNA menunjukkan bahwa semua makhluk hidup memiliki kode genetik yang sama. Bahkan manusia berbagi lebih dari 98% kesamaan DNA dengan simpanse.
Adapun ciri-ciri paham evolusionis. Yang pertama, makhluk hidup berubah bertahap dalam waktu lama. Kedua, semua spesies punya asal-usul yang sama. Ketiga, seleksi alam jadi mekanisme utama. Keempat, variasi dalam populasi penting untuk evolusi. Kelima, didukung bukti ilmiah, fosil, anatomi, embriologi, biografi, dan genetika. Paham evolusionis mengajarkan kita bahwa kehidupan selalu berubah, beradaptasi, dan berkembang. Dari nenek moyang sederhana hingga keragaman makhluk hidup yang kita lihat sekarang. Semuanya adalah bagian dari satu kisah besar perjalanan kehidupan. Dengan memahami evolusi, kita tidak hanya belajar tentang asal-usul, tetapi juga memahami peran kita sebagai bagian dari alam. Karena pada akhirnya belajar evolusi berarti belajar menghargai kehidupan itu sendiri.